Bab 2936. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, menyapu tidak apa-apa, tapi akan membuang banyak waktu, dan tidak ada jaminan keselamatan sepenuhnya. Saya tidak bisa membahayakan orang lain. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, kecuali saya membangun wilayah kecil, itu akan jauh lebih mudah. Lalu kenapa lari? Energi abadi di sini tidak terlalu buruk. Ada pegunungan yang dalam dan pegunungan liar di mana-mana. Bos bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih, dan menerobos alam kecil sebelum keluar dari gunung. Dalong pun menggelengkan kepalanya, menyeringai santai, menunjukkan senyuman garang. Haha, kalau saatnya tiba, bosnya akan galak, menyapu habis-habisan, dan menghajar semua monster dan monster. Sialan kamu, ada terlalu banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku bergegas kembali menemui Dewa Roh. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk mundur dan berlatih. Lu Chen menatap Dalong dengan marah, melihat sekeliling lagi, lalu menghela nafas. Berkata, meskipun energi abadi di sini tidak buruk, itu jauh dari kota Zuzu, terutama dibandingkan dengan energi abadi rumah Zuzu, bahkan lebih rendah lagi. Sudah lama sekali, apalagi setengah tahun, 3 bulan saja sudah cukup. Ketika Dalong mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata lagi, kalau begitu penting untuk tidak melakukan apa-apa, yang penting adalah menemukan kakak ipar Ming Yue, dan kita akan membicarakannya setelah pelatihan. Kami akan melintasi gunung dan sungai ini, dan kami tidak membutuhkanmu untuk saat ini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih kembali Dalong. Bos, sulit bagiku untuk keluar. Aku belum cukup bersenang-senang, jadi kamu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Protes Dalong, daerah ini penuh dengan pegunungan yang tinggi, dan terdapat makhluk abadi yang terbang, jadi kamu hanya bisa berjalan kaki. Ini sangat merepotkan bagimu, monster besar. Lu Chen menatap Dalong, dan berkata dengan marah, kedalaman gunung dan sungai pasti merupakan sarang tua Asura, akan ada banyak Asura di sana, kamu penuh dengan kekuatan naga, dan keberadaanmu dapat dirasakan dari jarak jauh. Kalau begitu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Rekrut saja Asura kepadaku dengan mantap, apakah kamu merasa malu? Petik 2. Kalau begitu jangan garuk leherku, itu melukai harga diriku. Dikatakan bahwa naga itu tidak rusak, jadi dia tidak punya pilihan selain mengemis. Oke, Lu Chen mengangguk, dan dengan kilatan tangannya, dia meraih salah satu kaki belakang Dalong dalam sekejap, lalu berdiri. Hei, memegang ekornya tidak apa-apa, tapi jangan pegang kakinya, kamu masih meniduriku, membuatku terlihat seperti mainan. Dalong sedang terburu-buru, mengaum dan berteriak, tetapi sebelum dia selesai mengaum, dia dilempar kembali ke Chaos Orb oleh Lu Chen. Orang ini lebih banyak ngiler daripada teh, berisik sekali. Pada saat ini, Fei Long muncul dari belakang, dan berkata dengan kedutan di bibirnya, ini adalah naga lemah berkualitas tinggi. Dia tidak pernah kalah atau memenangkan pertarungan. Kakak senior dapat menanggungnya. Aku sangat mengagumimu. Meskipun Dalong banyak berbicara, evolusinya lambat, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus, itu tetap banyak membantu saya di saat-saat kritis. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Dalong dan saya punya banyak waktu. Cepat atau lambat, saya akan menemukan seorang jenius yang cocok untuknya, dan membantunya meningkatkan fisiknya dan membuatnya lebih kuat. Saudaraku, ini sarang klan Sura berwajah putih, bagaimana caramu melewatinya? Fei Long tidak lagi terlibat dengan urusan Dalong, tetapi melihat pegunungan dan sungai yang bergulung di depan. Dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Dia baru saja berjalan dari rawa, dan dia berada di tepi gunung dan sungai itu. Dia belum melihat Sura, tapi setelah memasuki pegunungan tinggi itu, dia akan bertemu Sura kapan saja. Danau air jahat adalah wilayah Shuro. Sura membenci ras lain dan tidak akan pernah duduk diam dan melihat mereka berjalan di sini. Pada saat itu, jika pembangkit tenaga listrik dari seluruh klan Sura berwajah putih diberangkatkan, itu akan menjadi masalah besar. Dia, Waner, dan Linghua ada di sini untuk membantu Lu Chen, bukan kekuatan utama pertempuran. Apakah mereka bisa memperebutkannya tergantung pada Lu Chen. Dan kekuatan tempur Lu Chen memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan seluruh ras. Bagaimanapun, ranah Lu Chen masih belum menarik, dan puncak Daluo Jinxian masih bisa mengancam Lu Chen.
Selama ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari klan Sura, bahkan dengan dukungan mereka bertiga, Lu Chen tidak akan mudah untuk dilawan. Pertanyaanmu bodoh. Ada sejumlah besar Daluo Jinxian di klan Sura berwajah putih, dan sekelompok kecil dari mereka adalah puncak Daluo Jinxian. Apa menurutmu kita bisa masuk? Kita harus pergi ke tempat paling terpencil, melewati tengah gunung dan sungai ini, dan berusaha untuk tidak mengganggu pejabat tinggi suku Shuro berwajah putih. Saat menanggapi Fei Long, Lu Chen mengeluarkan pil nafas tersembunyi yang kuat dan membagikannya kepada semua orang. Semua orang telah menelan ramuan untuk menyembunyikan nafasmu, jadi ikuti aku. Setelah itu, Lu Chen memilih pegunungan di sisi kiri, dan memimpin mereka bertiga berangkat. Kali ini, Lu Chen berjalan ke depan untuk membuka jalan, setelah Fei Long memecahkan pot, Waner dan Linghua berjalan di tengah. Ketika kedua wanita itu berkumpul, lambat laun mereka semakin banyak berbicara, di antara bisikan-bisikan itu terdengar tawa dari waktu ke waktu. Naga gendut adalah hal yang baik, dengarkan baik-baik. Lu Chen memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia dengan hati-hati membuka jalan ke depan dan memperhatikan semua gerakan di sekitarnya. Namun, kadang-kadang, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia dapat melihat bahwa ekspresi kedua wanita itu berbeda. Waner terlihat bahagia, sedangkan Linghua terlihat malu-malu. Setelah pergi jauh ke pegunungan dan sungai, dia mencium bau nafas Shuro, yang merupakan nafas yang keras dan jahat. Artinya, mereka telah memasuki habitat asli Shuro, dan kehadiran Shuro ada di mana-mana. Namun, tempat ini masih berada di pinggiran pegunungan dan sungai, dan alam Shuro tidak tinggi, dan semuanya adalah makhluk abadi tingkat rendah. Karena Lu Chen dan yang lainnya menahan napas dan meminum pil nafas tersembunyi yang kuat, seperti udara, tidak ada Shuro yang dapat merasakan keberadaan mereka. Kadang-kadang, beberapa Shuro yang tidak beruntung bertemu Lu Chen dan yang lainnya, dan mereka terbunuh seketika. Saat memasuki pedalaman gunung dan sungai ini, aura Shuro yang memancar dari mana-mana menjadi semakin kuat, dan itu semua adalah aura keabadian tingkat menengah. Akhirnya, Lu Chen mencium nafas Daluo Jinxian, dan mengetahui bahwa dia telah memasuki pusat klan Asura berwajah putih. Selain itu, energi abadi di sini jauh lebih tinggi, dan juga yang tertinggi di seluruh gunung. Tidak diragukan lagi, di mana energi abadi tinggi, disitulah para pejabat tinggi klan Asura berwajah putih berada. Namun bahkan ketika ia sampai di tempat penting klan Sura berwajah putih, Lu Chen secara khusus memilih tempat terpencil untuk berjalan kaki, dan selalu menjaga jarak dari tempat berkumpulnya para Sura berwajah putih untuk menghindari konflik dengan Sura berwajah putih. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari hanya karena dikatakan dihindari. Meskipun rute yang direncanakan Lu Chen sempurna, dan dia berencana untuk sepenuhnya melewati tempat berkumpulnya suku Sura berwajah putih dari paling kiri, namun ketika Yao Mozi hendak muncul, dia tetap muncul. Bum bum bum. Pada saat ini, tempat berkumpulnya suku Sura berwajah putih di paling kanan tiba-tiba meletus dengan suara pertempuran yang menggemparkan bumi, mengguncang seluruh gunung dan sungai. Tidak lama kemudian, pertempuran di sana menjadi semakin intens, dan tanah berguncang, seolah-olah Daluo Jinxian dari suku Sura berwajah putih telah diberangkatkan. Lingkungan di Evil Water Lake cukup buruk, dengan keabadian yang rendah dan kurangnya sumber daya. Bahkan burung pun tidak datang ke tempat hantu ini, jadi tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mau menempatinya, bukan? Jika bukan seseorang yang masuk, itu mungkin binatang peri yang menyerang Sura. Tapi tidak ada nafas binatang peri yang kuat di sini, yang berarti tidak ada binatang peri yang kuat di sini, dan kemungkinan ini langsung dikesampingkan. Itu bukan musuh asing atau binatang peri, jadi itu hanya perselisihan internal di antara klan Sura berwajah putih. Namun, pemimpin klan Sura berwajah putih itu jahat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia bisa bertarung langsung dengan penguasa jurang maut dari klan iblis. Selama masih ada kejahatan, perselisihan internal apa yang tidak dapat diredam. Pada saat itu, Lu Chen dan yang lainnya saling memandang, tidak dapat menebak apa yang terjadi pada klan Asura berwajah putih. Selain itu, mereka juga tahu bahwa apapun yang terjadi pada klan Shuro berwajah putih, itu tidak baik bagi mereka. Tempat berkumpulnya suku Shuro berwajah putih tidak jauh dari mereka. Selama pertempuran berlanjut, itu pasti akan menyebar ke kiri, dan mereka akan terekspos pada saat itu. Tidak masalah, kita harus mempercepat langkah kita,
dan kita harus melewati area ini sebelum pertempuran mereka mencapai kita. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen memimpin kerumunan untuk memulai Imperial Light Steps, dan berlari ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Sangat disayangkan tidak peduli seberapa jauh Lu Chen berlari, pertempuran di sisi kanan telah menyebar. Lusinan orang kuat dan Luo Jinxian bertarung bersama, bertarung dari kanan ke kiri, hanya menghalangi jalan Lu Chen. Lu Chen Dingqing melihat, Dong, naga yang patuh, pembangkit tenaga listrik dan Luo Jinxian itu tidak semuanya Shuro, setengah dari mereka adalah iblis. Ternyata itu sama sekali bukan perselisihan internal Shuro, melainkan pertarungan antara iblis yang kuat dan Shuro yang kuat. Sulit dipercaya bahwa iblis memasuki danau air jahat, menyerang area pusat Sura, dan langsung bertarung dengan kekuatan tempur kelas atas Sura. Ras iblis memasuki danau air jahat. Linghua menatap medan perang di depan, merasa luar biasa, tidak mungkin, iblis tidak memiliki kekuatan untuk menantang Shuro sendirian, kecuali 4 ras besar bersatu. Saya tidak melihat siapapun dari ras binatang, ras roh, atau ras Hades, hanya keluarga ras iblis yang berlari untuk mati. Kata Lu Chen, iblis itu tidak bodoh, bagaimana mereka bisa datang ke sini sendirian untuk mati? Linghua merasa aneh. Mendengar pertanyaan Linghua, Lu Chen memikirkan sesuatu, dan mau tidak mau terlihat aneh. Bagaimana dengan ini dan itu? Dari raut wajah kakak senior, aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan kakak senior. Pada saat ini, Fei Long datang dari belakang, dan membuat keputusan seperti itu. Setelah apa yang dikatakan Fei Long, Lu Chen tidak berkata apa-apa, dan hanya bisa tertawa canggung. Bagaimana kamu tahu itu ada hubungannya dengan kakakmu? Linghua bertanya, siapa saya? Aku, Namong Zilong. Aku sudah paling lama bersama kakak laki-lakiku. Aku adalah cacing gelang di perut kakak laki-lakiku. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kebajikan seperti apa yang dimiliki kakak laki-lakiku? Wajah kakak laki-laki agak tidak wajar, jadi aku tahu itu ada hubungannya dengan kakak laki-laki. Bukankah kakak senior tinggal di Deat Abyss untuk sementara waktu terakhir kali, dan dia menerobos ke tahap tengah Golden Immortal di sana? Saya dapat meyakinkan Anda, saudara pasti telah menggali lubang besar di sana, dan kemudian menipu iblis untuk melompat ke dalamnya. Dan fungsi dari lubang besar ini mungkin seperti yang kita lihat. Para iblis lari ke tempat Shuro untuk mati. Lihat saja penyihir Miru yang datang untuk menyergap kita bersama sekelompok Luo Jinxian besar. Aku tahu kakak laki-laki itu memiliki dendam yang besar dengan iblis. Dengan keutamaan kakak laki-laki, jika dia tidak menggali lubang untuk mengubur iblis, maka dia tidak akan dipanggil Lu Chen, tapi Lu Chen mengapung. Pada saat itu, naga gemuk menari dan menari, berbicara dan meludah. Apakah yang dikatakan Fei Long benar? Linghua mengalihkan pandangan indahnya dan menatap Lu Chen. Yah, sepertinya ada hal seperti itu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saat itu, saya hanya mengatakan dengan santai bahwa ada harta karun di danau air jahat, tetapi saya tidak menyangka iblis akan menganggapnya serius dan berani menerobos masuk. Saya juga mabuk. Pada awalnya, ketika dia berada di Taman Patung Dewa Iblis, Lu Chen berkata bahwa dia mengambil sumber kekuatan jiwa agungnya, tetapi dia bersikeras untuk mengambilnya di danau air jahat. Flicker sebenarnya akan memikat seluruh klan iblis yang kuat ke tempat Sura. Tidak perlu menebak, pasti akal ilahi Dewa Iblis yang memerintahkan iblis untuk pergi ke danau air jahat untuk menyelidiki, dan mereka harus menemukan tempat yang dipilih Lu Chen, meningkatkan kekuatan jiwa yang agung. Namun, dari mana Lu Chen mendapatkan kekuatan jiwa agungnya? Itu jelas diberikan oleh Chaos Orb. Para iblis pasti tidak akan bisa menyelidiki apapun ketika mereka datang ke Eswise, dan bahkan lebih mustahil lagi menemukan tempat untuk mengumpulkan kekuatan jiwa. Apalagi, para iblis masuk jauh ke dalam benteng Sura ketika mereka tiba di danau air jahat, jadi mereka pasti akan memulai perang dengan manajemen puncak Sura. Hanya saja pertempuran ini tidak terjadi pada waktu yang tepat, dan terjadi ketika Lu Chen hendak melintasi tanah Shuro, yang sungguh cukup menyedihkan. Adapun mengapa Dewa Iblis bersikeras untuk mengetahui sumber kekuatan jiwa agung Lu Chen. Lu Chen tidak tahu, tidak bisa menebak, dan tidak bisa bertanya. Mereka berjuang di depan dan menghalangi jalan kita, bisakah kita pergi? Fei Long bertanya, berkeliling, kamu harus mendaki seluruh pegunungan, itu hanya membuang-buang waktu. Lu Chen melihat ke kiri, ada bukit, dan sepertinya dia harus berjalan jauh untuk berkeliling, dan dia merasa sedikit sakit kepala.
Pihak kita sangat tidak aman. Mereka akan memperluas medan perang kapan saja. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi. Kita akan dipaksa untuk ikut berperang. Kata Fei Long, ini bukan soal mau jalan-jalan atau tidak, tapi buang-buang waktu saja. Entah seberapa jauh jarak yang dibutuhkan untuk pergi ke pegunungan besar di sana. Lu Chen menggaruk kepalanya, mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dengan cepat. Lu Chen, ras iblis adalah kepala dari 4 ras utama di pegunungan dan lautan, dan juga merupakan kekuatan penting melawan Shuro. Pada saat ini, Linghua dengan lembut menarik Lu Chen, lalu berkata, menurutku suara pertarungannya sangat keras, diperkirakan ras iblis. Sebagian besar pemain utama kelas atas telah datang. Jika mereka ditanam di sini, para iblis pada dasarnya akan dimusnahkan. Setelah iblis dilenyapkan, para orc, Hades, dan roh yang tersisa di bawah tidak cukup kuat, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu melawan Shuro di masa depan. Aku sedang memikirkan hal ini, kalau tidak, aku akan segera mengajak semua orang berkeliling. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Saudaraku, kamu bermusuhan dengan iblis, dan kamu telah memasukkan iblis ke dalam parit api lagi, dan kamu masih peduli dengan iblis. Fei Long berkata lagi, cepat pergi, masalah negeri dongeng gunung dan laut tidak ada hubungannya dengan kita. Ketika iblis dilenyapkan, masalah perang melawan Shuro akan diurus oleh gubernur istana Zuzu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. 4 ras utama pegunungan dan lautan, 3 ras iblis, binatang buas, dan Ming, saya tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Saya bahkan ingin membawa binatang buas dan Ming ke dalam lubang. Lu Chen tersenyum dan berkata, masalahnya adalah, ada ras Eldar di Mountain Sea Wonderland, dan ini adalah satu-satunya ras yang aku pedulikan. Ketika Lu Chen menyebutkan ras roh, Fei Long langsung memahaminya. Inilah alasan mengapa Lu Chen enggan mengambil jalan memutar. Karena ancaman Sura, nasib 4 ras utama di negeri ajaib laut gunung sangat erat kaitannya, dan bahkan jika satu ras hilang, itu tidak akan berhasil. Jika ras iblis dihancurkan, 3 ras besar yang tersisa akan benar-benar gemetar. Begitu Shuro berkolusi dengan binatang abadi yang akan datang lagi, 3 ras besar tanpa iblis pasti tidak akan mampu melawan. Sedangkan untuk umat manusia, mereka hanya fokus menangani ras monster, mereka tidak terlalu peduli dengan negeri ajaib gunung dan laut, dan mereka tidak memiliki tenaga untuk membantu ras di negeri ajaib gunung dan laut. Sekalipun umat manusia dapat membantu, paling banyak hanya sekali atau 2 kali, dan pada akhirnya mereka akan bergantung pada ras negeri dongeng pegunungan dan laut untuk melawan. Pada saat itu, negeri dongeng pegunungan dan lautan pasti akan ditembus oleh Shuro, dan 4 ras besar akan hancur atau kehilangan habitatnya. Situasinya akan suram, namun, inilah intinya, di antara 4 ras utama di negeri ajaib gunung dan laut, salah satunya adalah ras roh. Tak perlu dikatakan lagi, Linghua adalah anggota dari ras roh, dan tidak lama lagi dia akan menikahi Lu Chen dan resmi menjadi wanita Lu Chen. Hanya karena hubungan yang mendalam antara klan roh dan Lu Chen, penguasa hutan Chaotian menganggap Lu Chen sebagai miliknya, dan orang tua buta serta Lingyin abadi tinggal di hutan Chaotian. Karena berbagai faktor, Lu Chen tidak mungkin mengancam klan roh, apalagi membiarkan klan roh diancam. Eldar hilang, kunjungi situs Chaotianlin. Jika ras roh ingin stabil, itu harus menjadi stabilitas dari 4 ras utama, dan ras iblis tidak dapat dihancurkan. Saudaraku, apakah kamu akan ikut berperang? Fat Long menebak pikiran Lu Chen, dan berkata tanpa daya, kamu memenggal putri penguasa kematian, dan kamu tidak dapat dipisahkan dari Liangzi dari ras iblis. Bahkan jika kamu membantu iblis, iblis tidak akan berterima kasih. Kamu, bahkan seluruh keluarga datang untuk mengejar dan membunuhmu. Petik 2. Iblis berani mengejar dan membunuhku, dan aku berani membunuh mereka sampai habis. Kata Lu Chen, aku pergi, kamu punya ide untuk membunuh semua iblis di hatimu, dan kamu masih membantu iblis. Fat Long tertegun, lalu berkata dengan marah, kamu mengungkap keberadaanmu dan menyelamatkan iblis-iblis itu, lalu iblis-iblis itu berbalik dan mengejarmu, lalu kamu membunuh semua iblis itu, bukankah kamu melepas celanamu dan kentut, apakah itu tidak perlu? Kamu sekarang, bukankah lebih mudah untuk berdiam diri dan membiarkan Sura membunuh iblis-iblis itu? Kau tahu betapa kentutnya, jika kekuatan utama iblis dimusnahkan di sini, itu akan merepotkan. Ketika iblis dilenyapkan, dan 4 ras utama dilenyapkan,
sangat mustahil bagi Sura untuk melewatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, jika Shuro berkolusi dengan binatang abadi untuk menyerang lagi, 3 suku binatang, hantu dan roh tidak akan bisa melawan sama sekali, dan mereka akan segera melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menemukan Ming Yue di negeri ajaib binatang aneh. Selama ini, saya tidak dapat membantu ras roh. Jadi, ras iblis tidak bisa dihapuskan, setidaknya untuk saat ini. Selama ras iblis masih memiliki kekuatan, 4 ras besar dapat terus bersatu, dan Shuro tidak akan berani berpikiran jahat. Terlebih lagi, meskipun iblis harus dimusnahkan, itu tidak akan dimusnahkan oleh Shuro, tapi olehku. Kata Lu Chen. Jadi begitu, Fei Long tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi keberatan dengan ide Lu Chen. Lu Chen, kamu memikirkan klan rohku dalam segala hal, dan aku berterima kasih atas nama klan roh. Saat ini, Linghua tergerak dan membungkuk kepada Lu Chenying. Akulah yang ditakdirkan menjadi klan roh. Membantu klan roh adalah takdirku. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya dan mengangkat Linghua yang berada di Yingbai. Ini adalah alam abadi, bukan alam fana. Nama orang yang ditakdirkan itu sudah lama tidak berlaku lagi. Kata Linghua, itu sama. Lu Chen tersenyum, lalu membuat rencana, mengatur posisi tempur mereka bertiga. Setelah itu, dia memanggil tubuh pertarungannya, mengangkat pedangnya untuk bertarung, dan langsung menuju ke medan perang yang kacau di depan. Iblis dan Shuro itu menjadi pusing karena pertarungan, dan mereka tidak tahu bahwa bintang jahat datang dari belakang, dan menebas orang dengan pisau. Ketika 5 Shuro dipenggal berturut-turut, kelompok orang ini kembali sadar dari huru-hara, dan mereka terkejut menemukan bahwa di antara mereka, ada keturunan tambahan Kowloon di beberapa titik. Pada saat itu, Iblis dan Sura memandang Lu Chen, tertegun. Bukankah kalian masih menatap kosong, kenapa tidak cepat mulai berkelahi, menunggu makan malam? Lu Chen mengayunkan pisaunya dan berkata kepada orang-orang iblis itu, apakah kamu di sini untuk membantu kami? Setan dari tahap akhir Daluo Jin Xian bertanya. Tentu saja, pernahkah kamu melihatku memenggal kepala Sura? Lu Chen bertanya balik, mengapa kamu datang untuk membantu kami? Ras iblis tahap akhir Daluo Jin Xian membuka matanya lebar-lebar, dan dia tidak dapat mempercayainya. Lu Chen membunuh pengawal Wuru, Muyan, dan hubungannya dengan iblis tidak baik, jadi dia akan berbaik hati membantu. Saya dulu berlatih di bawah patung Dewa Iblis di Deat Abis Anda, dan saya membuat terobosan dalam satu gerakan, dan mendapat banyak manfaat. Saya di sini untuk membalas budi ini sekarang. Lu Chen dengan santai menemukan alasan dan menyingkirkannya. Alasan ini masuk akal, logis, dan sepenuhnya dapat dimengerti. Terlebih lagi, saat dia memenggal kepala Miru, dia juga memenggal seluruh tim penyergap Miru, membunuh mereka sepenuhnya. Dalam waktu singkat, para iblis belum tentu mengetahui bahwa Wuru telah mati. Nanti saya tahu, itu masalah masa depan, dan lulus ujian sekarang sudah cukup. Setan-setan ini tampak tenang dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan dan debu. Mereka sepertinya tidak baru saja bergegas ke Badwater, tapi sepertinya sudah lama menunggu. Jika iblis-iblis ini sudah lama berada di sini, mustahil untuk mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Mirror of Death Abyss. Jadi pada saat ini, Lu Chen dapat menggunakan alasan apapun yang dia inginkan, bagaimanapun, dia dapat menipu monster-monster ini. Jadi, begitu, iblis yang kuat itu tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih atas bantuanmu. Dengan bantuanmu hari ini, kami pasti akan lolos dari bahaya dan kembali ke jurang kematian. Mengapa kamu datang ke danau air jahat? Kenapa kamu bertarung dengan Sura? Kamu harusnya mengetahui kekuatan Sura. Jika kalian para iblis menerobos masuk, kamu mungkin tidak bisa kembali. Lu Chen berkata sambil bertarung. Sejujurnya, kami mematuhi panggilan Dewa Iblis, dan berkelana ke air jahat untuk menemukan petunjuk. Kata Mozu yang kuat, seperti dugaan Lu Chen, iblis-iblis kuat ini tidak mengetahui bahwa Miru telah mati, dan mereka berterima kasih kepada Lu Chen karena telah mengambil tindakan. Alih-alih waspada terhadap Lu Chen, mereka dengan jujur mengatakan tujuan perjalanan mereka. Petunjuk apa yang kamu cari? Lu Chen bertanya dengan sadar, dia secara alami tahu mengapa iblis kuat ini datang ke Eishuais. Itu adalah secerca pemikiran ilahi bahwa dia telah menipu Dewa Iblis, mengarang cerita yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, dan membawa bencana bagi Shuro.
Namun jika dilihat sekarang, sepertinya para iblis yang menjadi korban kemalangan, bukan Shuro. Kekuatan spiritual Dewa Iblis tidak cukup kuat, dan dia tidak bisa datang sendiri, tetapi dia mengirim kekuatan utama klan iblis untuk mati. Kami tidak tahu apa petunjuknya, tapi Tuan Yuan kami tahu bahwa Dewa Iblis berkomunikasi dengannya. Orang kuat iblis itu menanggapi Lu Chen dengan jujur lagi. Di mana tuanmu? Lu Chen bertanya. Yuanzu masih bertarung di desa Asura, dan ditahan oleh Elai. Iblis yang kuat itu menunjuk ke kanan, dan berkata, kami baru saja menerobos pengepungan, dan kami ingin segera keluar dari sisi ini, tapi kami ditangkap oleh Shuro dan dipaksa untuk bertarung. Pemimpinmu terkepung, kamu tidak saling menyelamatkan, tapi kamu melarikan diri sendiri, bisakah kamu melakukannya? Lu Chen bertanya balik, Tuan Yuanlah yang memerintahkan kita untuk menerobos. Tuan Yuan tidak ingin semua kekuatan utama klan iblis kita ditanam di sini. Wajah iblis yang kuat itu sedikit lebih sedih, dan dia berkata tanpa daya, ada terlalu banyak Daluo Jinxian di Sura, hampir 2 kali lebih banyak dari kita, dan mereka dapat membunuh kita semua. Kamu tahu kalau Shuro itu kuat, tapi kamu masih berani masuk jauh ke dalam sarang harimau, dan kamu berani melawan Shuro. Bukankah ini hanya kematian? Lu Chen bertanya lagi. Sebenarnya kami tidak memasuki benteng Sura, tapi bersembunyi di pinggiran untuk bertanya. Kami tidak ditemukan oleh Sura sebelumnya. Orang kuat iblis itu menghela nafas, dan berkata, baru saja, salah satu dari kami melakukan kesalahan, secara tidak sengaja mengeluarkan nafasnya, dan segera diperhatikan oleh orang-orang kuat Sura, dan kemudian merekrut tim Daluo Jinxian Sura, dan terpaksa bertarung tanpa peluang memenangkan. Pertempuran sengit. Petik 2. Pertempuran antara kamu dan Sura baru saja dimulai, jadi tidak banyak orang yang mati. Lu Chen terus bertanya, tidak banyak. Pembangkit tenaga iblis itu mengangguk, dan berkata, Yuanzu mengatur semua orang untuk membangun garis pertahanan, dan mereka tidak dikalahkan oleh Shuro begitu cepat, tetapi jika mereka terus bertarung, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan. Tidakkah kalian berpikir untuk menerobos, melawan denganku, dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Tuan Yuan kalian? Lu Chen mengayunkan pedangnya lagi, memenggal kepala seorang Sura, dan kemudian berkata kepada iblis-iblis kuat itu, namun, sebelum menyelamatkan orang, kamu harus menyingkirkan Sura ini di depanmu terlebih dahulu. Bunuh musuh dengan berani, kembali dan bertarung lagi, selamatkan Tuan Yuan. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan bantuan keturunan 9 naga, Shuro akan dikalahkan hari ini. Mendengar bahwa Lu Chen memimpin mereka untuk melawan, moral para iblis kuat itu meningkat pesat, dan bahkan kekuatan mereka meningkat, dan mereka bertarung lebih mati-matian dengan Sura. Semua Jinxian kuat dari ras iblis ini telah berpartisipasi dalam pertahanan benteng penghancur kabut, dan mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan bertarung Lu Chen tidak normal. Pedang Lu Chen sangat kuat, pisau panjangnya ditebas, dan di bawah tahap akhir Daluo Jinxian, itu adalah satu pisau pada satu waktu, dan kecepatan memotong orang jauh lebih kuat daripada kecepatan Deat Yuanzu. Bahkan Lu Chen bahkan bisa melukai pemimpin Shuro, Elai, yang sangat tidak normal. Yang lebih menakutkan lagi adalah saat itu Lu Chen hanyalah puncak keabadian sejati, bahkan bukan keabadian emas. Dan sekarang Lu Chendu berada di tahap tengah keabadian emas, dia telah meningkatkan levelnya. Kekuatan tempurnya harus lebih kuat, dan dia harus mampu membunuh lebih banyak orang. Oleh karena itu, dengan Lu Chen sebagai inti untuk menyelamatkan penguasa kematian, kepercayaan diri para iblis kuat ini secara alami akan meningkat dan semangat mereka akan tinggi. Jumlah kelompok pembangkit tenaga listrik Shuro di depan mereka pada awalnya tidak dominan, dan mereka dipenggal oleh Lu Chen 7 atau 8 kali berturut-turut. Jumlahnya menurun tajam, dan kekuatan mereka sangat melemah. Bagaimana mereka bisa melawan kelompok kekuatan iblis ini? Dalam sekejap mata, sebagian dari kelompok pembangkit tenaga listrik Shuro ini tewas dalam pertempuran, dan yang selamat melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, dan segera melarikan diri. Secara alami, Lu Chen memanfaatkan situasi ini untuk mengejar, dan memimpin selusin iblis kuat untuk bergegas ke kanan, menyerang desa Sura dengan agresif. Setelah berlari ratusan ribu mil, mereka akhirnya melihat pusat Shuro di sebuah lembah besar, Desa Shuro. Desa Suluo sebenarnya adalah desa primitif yang dibangun dengan batu peri, dengan luas bangunan yang lumayan luas, radiusnya minimal 1000 li. Dibandingkan dengan kota peri umat manusia, area ini tidak berarti dan tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja Sura bertahan di tempat yang keras di Eishuais.
Dia tidak tinggal di gua, dan dia mampu membangun desa sederhana, yang sudah sangat bagus. Benteng Shuro adalah pusat dari klan Sura berwajah putih, dan orang-orang tingkat tinggi Shuro ada di dalamnya, jadi sangat cepat untuk keluar dari benteng untuk menemui kelompok iblis kuat ini. Kekuatan utama ras iblis tidak memasuki desa, tetapi mendirikan medan perang di dasar tebing di sisi kanan desa Sura, di mana mereka juga dikepung oleh kekuatan utama Sura. Kekuatan utama Sura berjumlah besar, tidak hanya memaksa kekuatan utama ras iblis ke sudut tebing, tetapi juga memblokir semua rute pelarian kekuatan utama ras iblis. Jika tidak ada kecelakaan, nasib menunggu kekuatan utama iblis adalah bertarung sampai orang terakhir, dan kemudian seluruh pasukan dimusnahkan. Namun kecelakaan terjadi di mana-mana. Baik Shuro maupun iblis tidak memimpikannya keturunan 9 naga yang kuat akan muncul di sini. Apalagi keturunan 9 naga itu hanya suka bermain razia, dan dia tetap melakukannya tanpa sadar. Baik Shuro maupun iblis sama-sama bersinar. Kedua belah pihak fokus pada pertempuran, dan tidak ada yang menyadari bahwa seseorang di belakang formasi Sura telah terbunuh. Pada saat Shuro menemukan ada sesuatu yang tidak beres, puluhan Shuro telah diserang dan dibunuh, dan sebuah lubang telah terbuka di pasukan belakang. Klan Shuro berwajah putih adalah ras jahat dengan bakat bertarung yang tinggi, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal, mereka tidak memiliki roh primordial. Faktanya, tidak hanya klan Shuro yang berwajah putih, tetapi semua klan Shuro tidak memiliki roh primordial. Ini mungkin hukuman Tuhan untuk Shuro. Jika Sura memiliki roh primordial, maka ketika roh primordial keluar dari tubuh, pasti akan mengirimkan alarm ke Sura lainnya, sehingga lebih banyak Sura yang tidak akan diserang dan dibunuh. Pada saat ini, di celah belakang Sura, ada ras manusia yang dikelilingi oleh 5 naga yang sedang menebas dengan pisau, diikuti oleh sekelompok iblis kuat untuk membantu, menyapu seluruhnya. Itu dia, itu dia, itu dia. Saat itu, orang yang mengadu kita dengan puncak Duan Wu adalah keturunan 9 naga. Beraninya dia datang ke Evil Water Lake. Dia pasti datang untuk mati. Pergilah ke sekelompok petarung yang kuat dan potong kepala keturunan 9 naga. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik Shuro mengenali Lu Chen dan berbalik menyerang Lu Chen. Ada sekitar 100 pembangkit tenaga listrik Shuro yang melawan Lu Chen, dan tidak satupun dari mereka berada di puncak Daluo Jinxian. Sebagian besar berada pada tahap awal dan tengah, dan ada sedikit yang berada pada tahap akhir. Sejauh menyangkut tingkat kekuatan ini, Lu Chen sama sekali tidak berguna, bahkan pot abadi berkualitas tinggi yang diberkati oleh Fei Long kepada Lu Chen tidak dapat dipatahkan. Selain itu, selusin iblis kuat yang mengikuti Lu Chen kembali bertarung juga memiliki perisai tambahan. Hanya saja itu bukanlah peri pot kelas atas, melainkan perisai peri kelas menengah biasa. Fei Long tidak akan memberikan peri pot kelas atas kepada iblis, bahkan perisai peri kelas atas, tetapi hanya perisai peri kelas menengah yang telah lama dihilangkan. Jika bukan karena keinginan Lu Chen untuk mempertahankan kekuatan iblis sebanyak mungkin, Fei Long bahkan tidak akan memberinya perisai peri kelas menengah, jadi mengapa tidak membiarkan iblis kuat ini mati dalam pertempuran. Bahkan perisai peri kelas menengah, ditambah dengan berkah menutupi langit, adalah garis pertahanan ekstra kuat untuk selusin pembangkit tenaga iblis, dan itu dapat membantu mereka membawanya 2 kali. Lu Chen, penguasa kematian dan Eilai tercengang, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Kedua orang ini adalah musuh bebuyutan dan rival lama. Mereka telah bertarung bersama sejak awal perang. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang setara, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Tetapi saat mereka melihat Lu Chen muncul, keduanya tanpa sadar berhenti sementara, hanya terus menatap Lu Chen, masing-masing dengan pikiran dan hantu mereka sendiri. Kota utama Deat Abyss relatif dalam, dan biasanya relatif tenang, tetapi kali ini tidak begitu tenang, dan wajah iblis sangat gelap hingga hampir mengeluarkan air. Eilai menderita kerugian besar di tangan Lu Chen, dan bereaksi paling keras, ingin segera mencabik-cabik Lu Chen. Wow, kamu benar-benar menyelinap ke danau air jahat dan berani datang ke desa Sura, hari ini adalah tabu kematianmu. Eilin sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak. Aduh, ternyata pemimpin besar Shuro datang ke sini, lama tidak bertemu. Apa kabar? Lu Chen tertawa terbahak-bahak, sambil menebas Sura dengan pedangnya, dia menyapa Eilai dengan hangat. Aku baik-baik saja, tapi kamu tidak, dan kepalamu akan jatuh di sini. Eilai mendengus dingin, dan menjawab seperti ini. Sungguh,
Menurutku tidak. Soalnya, aku galak sekarang, dan kepala bangsamu telah jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ada kepala Shuro di mana-mana. Saat Lu Chen sedang berbicara, tangannya tidak berhenti. Dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, dan kepala Shura lainnya jatuh ke tanah. Kamu, marah dan geram, dia ingin bergegas menghadapi Lu Chen, tetapi dihentikan oleh Master Kematian. Lu Chen sedang memenggal kepala orang-orangmu di sana, jadi jangan berharap untuk keluar dan berurusan dengan Lu Chen, sebaiknya kamu berurusan dengan Tuan Yuan. Lord Deat Yuan mencibir sambil bergerak, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kejahatan keluar dari jangkauan pertempuran. Dia tahu bahwa Lu Chen keluar tiba-tiba untuk membantu iblis, bukan untuk menimbulkan masalah bagi iblis. Kalau tidak, bagaimana bawahannya yang pecah bisa kembali bertarung dengan Lu Chen? Tetapi ketika Lu Chen muncul, dia merasa ada yang tidak beres. Sebab, sebelum dia datang ke Eishuais, dia meninggalkan tim penyergapan Daluo Jinxian untuk menyerang dan membunuh Lu Chen. Apalagi kapten yang memimpin tim penyergapan adalah putrinya Miru. Jika Lu Chen memasuki negeri dongeng pegunungan dan lautan, dia pasti akan disergap oleh tim Wuru. Ada lebih dari selusin Daluo Jinxian dari klan iblis, termasuk Daluo Jinxian teratas. Lu Chen pasti akan mati. Namun, Lu Chen datang ke danau air jahat dan masih hidup dan sehat, yang berarti penyergapan Miru gagal, dan dia peduli dengan hidup dan mati Wuru, apakah dia dibunuh oleh Lu Chen. Oleh karena itu, saat dia melihat Lu Chen, wajahnya langsung menjadi jelek, dan inilah alasannya. Tapi dia masih sangat tenang, mengetahui bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah Lu Chen membunuh Miru, tetapi bagaimana menerobos dan menyelamatkan kekuatan utama klan iblis kelas atas. Alasan mengapa dia memimpin kekuatan utama ras iblis jauh ke dalam danau air jahat adalah karena ketidakberdayaannya, karena dia tidak bisa melanggar perintah Dewa Iblis. Bahkan jika itu adalah sinar kehendak ilahi dari Dewa Iblis, dia hanya bisa mematuhi dan bertaruh pada nasib klan abadi iblis. Jika kekuatan utama di tangannya dimusnahkan di sini, maka hanya akan ada sedikit Daluo Jinxian di ras iblis di jurang kematian, dan mereka akan dilenyapkan sejak saat itu. Pada saat itu, ras iblis tidak akan dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, bahkan jika Shuro tidak datang untuk menyerang jurang kematian, wilayah tersebut akan diambil oleh ras lain. Jika suatu ras kehilangan wilayahnya, itu berarti ras tersebut akan tenggelam mulai sekarang, dan pada dasarnya tidak ada peluang untuk berbalik. Tidak peduli betapa dia membenci Lu Chen, dia tidak bisa melawan Lu Chen saat ini, dia membutuhkan Lu Chen untuk menyelamatkan iblis. Keterampilan tempur Lu Chen sangat kuat, dan sekarang dia berada di tahap tengah Golden Immortal. Membunuh Daluo Golden Immortal Asura sangatlah mudah di tahap awal dan tengah, dan bahkan memenggal kepala di tahap akhir mungkin tidak menjadi masalah. Selama Lu Chen membunuh beberapa ratus orang, setelah jumlah Sura turun, iblis akan diselamatkan. Bajingan, kamu ingin menahanku dan membiarkan Lu Chen dengan tidak hati-hati memenggal kepala bangsaku. Elai secara alami dapat melihat maksud dari kematian Yuanzu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab dengan marah dan mencibir, ini aku, Sura. Di wilayah Asura saya memiliki lebih banyak Daluo Jinxian daripada iblis Anda. Apakah menurut Anda saya akan membiarkan rencana Anda berhasil? Tanda tanya. Petik 2. Apa gunanya? Lu Chen bisa bertarung di pundaknya. Selama sekelompok orang Anda mati, keuntungannya akan sangat berkurang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa mengepung kami? Melihat Lu Chen memiliki perisai di tubuhnya, penguasa jurang maut merasa kasihan pada Lu Chen. Dia sedikit percaya diri dengan pembelaannya, jadi dia berkata, kamu tahu bahwa Lu Chen masih merupakan negeri dongeng kecil, jadi dia membunuh Daluo Jinxian Anda di tahap awal dan tengah sehingga dia tidak berani mengambil risiko. Kepala, sekarang Lu Chen sudah menjadi dewa emas, bukankah? Itu seperti memotong sayuran sepertimu. Berapa banyak orang yang Anda punya cukup untuk dia panen? Petik 2. Lu Chen hanya membunuh Daluo Jinxian level rendah, dan kekuatan tempurnya seperti itu. Selama aku mengirim beberapa Daluo Jinxian ke puncak, aku bisa mengalahkannya. Berbicara tentang kejahatan, kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa melewati puncak Daluo Jinxian. Penguasa kematian Yuan mendengus, dan saat melawan kejahatan, dia memberi perintah kepada kekuatan utama iblis. Semua iblis di puncak Daluo Jinxian mematuhi perintah dan jangan ragu untuk membayar harganya. Pegang Daluo Jinxian milik Sura, paku mereka di sini untuk bertarung.
Jangan biarkan mereka menyerang Lu Chen. Petik 2. Kekuatan utama klan iblis telah terpojok, dan dia tidak punya pilihan lain selain berharap Lu Chen akan melakukan keajaiban, membalikkan keadaan sekali lagi, dan selamatkan kekuatan utama klan iblis dari api dan air. Selama kekuatan utama iblis dicegah untuk dimusnahkan, tidak masalah jika mereka kehilangan beberapa iblis yang kuat, itu tetap sepadan. Mematuhi. Pada saat itu, semua puncak Daluo Jinxian yang kuat dari ras iblis merespons secara serempak, dan segera melaksanakan perintah Lord Deat Yuan, dengan putus asa menahan puncak Daluo Jinxian lawan. Bajingan, Elai melirik ke medan perang di sekitarnya, dan melihat Daluo Jinxian teratas di kedua sisi bertarung bersama, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk ibunya dengan marah. Meskipun bawahannya Daluo Jinxian lebih dari para iblis, orang-orang iblis itu bekerja keras, dan bahkan ada banyak orang yang 1 lawan 2, menahan bawahannya yang kuat. Pada saat ini, bahkan jika dia memberi perintah, bawahannya yang kuat tidak bisa keluar untuk melaksanakannya untuk sementara waktu. Lu Chen menebas orang dengan sangat cepat. Saya yakin setelah 1 jam, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh ratusan sura. Sang Raja Kematian tertawa keras. Selama puncak Daluo Jinxian sura tidak dapat dikirim, Lu Chen tidak akan banyak terancam. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak veteran Daluo Jinxian. Setelah memasuki alam abadi emas, kekuatan tempur Lu Chen telah mencapai tingkat tertentu, dia masih bisa menebak 1 atau 2. Namun, dia tidak bisa menebak batas apa yang dicapai kekuatan tempur Lu Chen. Aku tidak akan memberi Lu Chen banyak waktu. Elai melirik Lu Chen selama pertempuran, dan mengerutkan kening ketika dia melihat pot peri dikelilingi oleh Lu Chen. Secara alami, dia bisa melihat untuk apa peri-peri itu. Itu adalah perisai yang diberkati oleh penggarap perisai kepada Lu Chen, untuk meningkatkan pertahanan Lu Chen. Justru karena perisai yang kuat inilah ratusan sura mengepung Lu Chen, tetapi mereka gagal menembus garis pertahanan peri pot.